Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru semuanya? Wabil khusus yang memang sampai saat ini belum mendapat informasi terkait pelaksanaan seleksi tahap 3 dan rekan-rekan yang belum dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Nah, di sini kami melalui postingan terbaru Ibu Nunuk Suryani, tentu saja informasi ini menjadi informasi yang ditunggu-tunggu bagi rekan-rekan guru semuanya, wabil khusus yang memang menantikan pelaksanaan seleksi tahap 3. Nah, di sini informasi berkenaan dengan kabar dari Kementerian Pendidikan selaku pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seleksi P3K tahun 2021 ini, kita banyak merujuk kepada postingan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, di sini Bapak Ibu, kita masih melihat status Ibu Nunuk ini masih berada di rumah sakit ya, di Solo, Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, di sini beliau dalam postingannya ini adalah mengangkat sebuah tema kesejahteraan dan kompetensi guru harus meningkat. Ini adalah dari sebuah artikel yang dibuat oleh guru juga, yakni dari Jakarta Suara Guru. Pemerintah berupaya agar kesejahteraan dan kepastian status guru honorer dapat terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal GTK pada acara puncak Hari Ulang Tahun PGRI 4 Desember 2021. Dalam kesempatan wawancara singkat dengan redaksi Suara Guru, Nur Suryani menyatakan bahwa pemerintah kembali mengadakan seleksi P3K tahap 2 dan 3. Seleksi P3K harus ini sebagai bagian dari program Prakerja. Bapak Ibu, sebentar ya, saya besarkan lagi. 1 juta guru yang diluncurkan pemerintah pada pertengahan 2021. Maaf Bapak Ibu, saya kurang sehat nih. Perlu diketahui bahwa Indonesia memang darurat kekurangan guru. Menurut data pada per November 2020, sebagaimana sebagaimana dikutip dari laman Kemendikbudristek bahwa terdapat 3.357.935 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.600.000 orang berstatus aparatur sipil negara. Sisanya adalah berstatus non-ASN, yakni honorer termasuk Bapak Ibu guru. Nah, ini kutipan pada postingan beliau. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Nunuk di sini. Dikomentari lebih dari 700 komentar. Sahabat guru tercinta, mohon maaf saya belum bisa mengupdate perkembangan terbaru seksi guru P3K ini tahun 2022 khususnya. Saya tahu semua sedang menunggu. Jika sudah ada info, saya kabari. Saya masih cuti. Salam hangat penuh cinta. Berapa lama lagi kami menunggu, Bu? Kata Aditya. Sudah 3 bulan kami menunggu kabar para bapak dan ibu. Nah, kita lihat di sini ada postingan-postingan lain yang merespon. Mas mau nggak tahap 3 apa nih? Wah, saya kurang jelas membacanya komentar-komentar yang disingkat-singkat ya. Semoga sehat selalu Ibu. Ngambang selalu endingnya nggak jelas. Program Kemendikbud dan GTK harus matang dan satu diselesaikan agar menghasilkan program yang baik. Ini juga direspon satu kali. Assalamualaikum Ibu Nunuk. Saya Mulyadi, guru geografi SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Saya mau minta tolong kembali nilai tahap 1 saya yang passing grade
Dari tahap 1 saya hilang di web SSN saya. Guru negeri di mana tes P3K tahap 1 hanya guru negeri yang bisa ikut. Nah, di sini ada tanggapan lain. Mungkin sistem web atau Pensenas kurang teliti. Doain aja komen saya segera direspon dan nilai saya dikembalikan di web. Ini bukan terjadi hanya satu orang ya, ada beberapa orang yang juga melaporkan bahwa nilai yang ada di web SSCSN itu yang tahap 1 yang memang sudah passing grade tidak tercantum kembali. Nah, kita cari komentar-komentar yang menggigit Bapak Ibu ya. Dari Ibu Ragil, saya juga menunggu terkait P3K tahap 3 dan tahun 2022. Terkait passing grade PG3 dengan usia 35 minus, apakah harus ikut ujian lagi atau langsung pengisian formasi? Kami yang usianya 35 minus dengan sungguh-sungguh karena kami tidak mendapatkan bantuan nilai padahal sudah mengajar hampir 10 tahun. Nah, ini harapan dari 35 minus yang memang jarang tersentuh ya. Pembahasan-pembahasan terkait 35 minus ini jangan tersentuh karena memang kita maklumi mereka adalah mendapatkan bonus dalam arti kata usia masih di bawah 35 sehingga pemerintah memang berharap mereka masih bisa untuk ikut CPNS. Oleh karena itu memang ini tidak terlalu diberikan perhatian meskipun jumlah mereka adalah juga banyak Bapak Ibu ya, mencapai sepertiga juga dari peserta yang mengikuti seleksi P3K. Hanya doa yang bisa kami sampaikan Ibu, semoga Ibu dan tim selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dibilang kecewa, sangat kecewa dengan aturan pemerintah karena awalnya katanya ada tahap 3. Ini malah menghilang tanpa ada keputusan resmi. Harapan kami seharusnya tetap dilaksanakan sesuai aturan awal sehingga tidak ada yang terlalu dikecewakan karena sudah terlalu lama menunggu. Maaf Bu, sedikit mengungkapkan keluh kesah di hati. Memang pelaksanaan tahap 3 ini menjadi pro kontra Bapak Ibu ya. Ya, kalaupun mereka yang sudah lolos passing grade ini harus ikutkan kembali. Nah, ini menjadi kontra. Ya, menjadi kontra karena mereka sudah lolos 2 kali. Tahap 1, tahap 2 sudah lolos ikut lagi, memilih formasi lagi ya. Tapi memang sebenarnya itu tadi saat mereka ada dibuka tahap 2 seperti kemarin, mereka yang sudah lolos tahap 1 ikut tahap 2 itu kan boleh memilih dia ujian atau tidak. Kalau ujian akan memperbaiki nilai, kalau tidak ujian maka nilai tahap 1 yang bisa dipakai. Tapi dengan catatan harus memilih formasinya, ya, memilih formasi yang tersedia saat itu. Nah, namun jika tidak ada formasi yang dapat dipilih, maka menggantung status kelulusan passing grade mereka. Begitu pula nanti di tahap 3 ini, seandainya memang dibuka, Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah lolos passing grade merasa lambat waktunya, kapan mereka, karena status yang ada di passing grade ataupun di tahap 3 nanti, formasi tetap tidak menambah ya. Itu sudah kita pahami bahwa formasi tetap tidak menambah, sehingga itu menjadi beban juga bagi mereka menunggu lama. Namun pro-nya adalah bagi mereka yang sama sekali belum passing grade. Nah, ini ditunggu tahap 3 untuk mencari peluang mendapatkan formasi karena ditambah dengan statement kementerian bahwa mereka yang sudah lolos passing grade itu nanti tidak tes lagi di tahun 2022. Nah, dari keluh kesah dan komentar pro kontra inilah akhirnya Kemendikbud memutuskan dari rapat besar, meskipun belum dipinalkan dalam sebuah pengumuman keputusan, baik itu Menpan RB maupun di laman web web P3K, maka melalui postingan Ibu Nunu sudah kita dengarkan bahwa tahap 3 itu disejalankan ya, dilebur ya gitu di dalam proses seleksi tahun 2022 dengan catatan berarti nanti formasi tersisa di tahun 2021 bertambah menjadi lebih banyak karena bergabung dengan formasi tahun 2022. Nah, mekanisme inilah yang nanti terus ditunggu dalam keputusan Menteri PAN RB dalam keputusan yang baru, peraturan yang baru Permen PAN RB yang mengatur seleksi P3K tahun 2022 yang di dalamnya juga terkait
pelaksanaan seleksi, sisa-sisa dari rekan-rekan yang belum menyatakan lolos, termasuk juga yang sudah passing grade, dan termasuk juga mereka yang passing grade dari sekolah swasta. Karena kembali prioritas sekolah negeri itu muncul ya Bapak Ibu terkait dalam postingan beliau yang menyatakan dileburnya tahap 3 ke dalam tahap 1 di tahun 2022. Kemudian termasuk juga pengalaman ya. Nah ini ada postingan dari Rangga. Assalamualaikum Bu, izin bertanya terkait pengalaman kerja 3 tahun itu bagaimana ya Bu? Sejujurnya saya pun merasa masa kerja belum 3 tahun Bu, dan di awal itu bukan merupakan syarat untuk mendapat P3K guru Bu, mohon bantuan. Ya Bu, semoga itu hanya wacana. Nah ini direspon cukup banyak Bapak Ibu ya. Valid, ditunggu saja. Nah ini kalau ada Ibu Nunuk merespon di sini nih bagus sebenarnya ya. Kalau Ibu Nunuk merespon di postingan yang berkaitan dengan ini. Nah ini mereka membahas tentang surat edaran dari BKN yang terkait dengan permintaan SPTJM. Tapi kami sudah bahas dalam video kami bahwa itu tidak untuk guru. Ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Priscil Yapu 3A. Iya betul, nanti juga ada surat klarifikasi dari BKN secara tertulis mengenai SE itu bahwa guru tidak termasuk ke dalam Permen Pan RB ini, berarti mengikuti perkembangan ya Bapak Ibu. Ini sudah saya bahas memang pada video yang semalam tanggal 4 Maret 2022 sesi pagi. Nah ini beberapa postingan rekan-rekan, semoga cepat sembuh, doa dan harapan terus dimohonkan oleh rekan-rekan guru. Nah ini ada yang bertanya, mohon maaf Bu, kenapa aturan PPG tidak bisa mengakomodir guru honor sekolah negeri? Kami tidak bisa terpanggil PPG karena status kepegawaian honor sekolah ini. Juga ada yang menyinggung masalah PPG. Ya, kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk bertanya apa saja, karena memang jarak tempuh ya rekan-rekan ini berada di seluruh Indonesia untuk mendapatkan tanya jawab langsung kepada para pemangku kebijakan ini tentu sangat sulit. Namun tentu saja dengan postingan yang begitu banyak, tanggapan Bu Nunuk tetap tidak bisa maksimal ya, karena memang beliau juga dalam kondisi sedang istirahat ya. Baik Bapak Ibu, nah ini satu ada keluhan juga nih terkait dari NTT nih. Kita ketahui NTT ini tidak mengisi daerah tahap 2, ini juga diposting di sini. Namun di sini tentu tetap tidak ada tanggapan ya Bapak Ibu dari Bu Nunuk juga. Kami mendapatkan bocoran bahwa di tahap 2 NTT, Provinsi NTT ini tidak merespon ya setiap keluhan dari guru-guru yang lolos tahap 2. Kami disuruh menunggu oleh BKD Provinsi entah sampai kapan. Telah dikonfirmasi kemarin katanya tidak ada anggaran dari Kementerian Keuangan untuk guru yang lolos tahap 2. Semestinya ini tidak dapat dibuktikan karena semua anggaran itu ditujukan untuk semua daerah. Ya coba berkomunikasi ya sama Ibu Hetty Kustrianingsih yang biasa berada di wilayah Pan RB, berapa kali mereka demo ke sana, mungkin bisa menyampaikan suara itu. Karena rekan-rekan di NTT ini kasihan sekali, tidak dapat berkomunikasi kemana saja, kemanapun ya. Karena memang susah untuk mendapatkan konfirmasi. Ya karena konfirmasi yang dapat kita jawab kemarin terakhir adalah terkait SPTJM yang diklarifikasi oleh Bapak Muhdi, Ketua PGRI Jawa Tengah. Mungkin rekan-rekan di wilayah NTT coba berkomunikasi dengan PGRI NTT, kemudian nanti minta beliau PGRI NTT ini berkomunikasi dengan PGRI Jawa Tengah, menghubungi Bapak Muhdi, minta bantuan kepada mereka untuk dapat memberikan tanggapan, dan mungkin Profesor Muhdi bisa membantu Bapak Ibu yang ada di NTT. Demikian Bapak Ibu sementara informasi dari kami, cukup banyak postingan ini, nanti Bapak Ibu bisa buka dan lihat postingan yang berada di IG Ibu Nur Suryani yang diposting
tadi malam sebenarnya, namun kami tidak sempat merespon ataupun mempostingkan kembali kepada rekan-rekan pecinta informasi terkait pelaksanaan Seleksi P3K tahun 2022 yang bakal kita nanti-nanti. Sukses selalu, sehat selalu, semoga yang belum mendapatkan informasi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.